tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-237 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, Heri sebagai Rayuyu, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Patriawati sebagai Sitangsu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Rayuyu dan rombongannya berkuda meninggalkan kaki bukit Kandaga malam itu juga. Rayuyu nampak sangat geram. Sebenarnya dia masih penasaran. Tapi Cakradara, Kudamerta, Ayu Wandira lenyap bagaikan ditelan bumi. Akhirnya Rayuyu memutuskan kembali ke kota Raja Majapahit. Iya, 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 iya.
Tak ada cahaya masuk sama sekali. Kalian bertiga ikut saja. Aku sudah paham benar seluk-beluk terowongan ini. Aku pernah menyusurinya lebih dari 10 kali. Ikut saja. Di mana ujung terowongan ini, Nenek Raga Runting? Di sana, masih jauh. Terowongan ini merupakan jalan pintas yang paling aman. Kalian nanti akan segera tahu ujung terowongan ini sampai di mana. Sekarang ikut saja. Nini Raga Runting merangkak perlahan-lahan menyusuri terowongan gua yang gelap gulita. Sementara Ayu Wandira, Cakradara dan Kuda Merta merayap di belakangnya. Sekali waktu mereka berhenti sejenak untuk istirahat, kemudian merayap lagi. Dan akhirnya mereka tiba di ujung terowongan. Matahari pagi bersinar lembut, dan mereka melihat warna terang menyapu pucuk-pucuk pohon. Kita sampai di mana sekarang, Nek? Kita sampai di ujung terowongan ini, Ayu. Maksudku daerah ini, Nek. Daerah apa ini namanya? Aku melihat ada beberapa buah bukit yang menjulang tinggi. Apakah kita masih berada di wilayah desa Pongging? Kita ada di mana, apa pentingnya? Yang penting kita selamat. Sepertinya prajurit-prajurit Majapahit sudah tidak mengejar kita lagi. Mereka boleh mengejar sampai ke neraka, tapi mereka tidak akan bisa menemukan kalian. Daerah ini merupakan daerah tidak bertuan. Jarang orang menyaba daerah ini. Nek, selanjutnya kau akan membawa kami kemana, Nek? Ya, kemana saja. Yang penting aman. Ayu, siapa laki-laki muda ini? Kau belum memperkenalkannya padaku. Mereka adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Kami berdua sudah berhutang budi pada Ayu Wandira, Nek. Dan sekarang kami berhutang budi pada Nenek Raga Runting. Cakradara, Kuda Merta. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Cakradara, Kuda Merta. Dulu kita juga pernah menolong mereka, Nek. Waktu itu mereka sedang menghadapi perampok-perampok jalanan. Iya, aku ingat. Cakradara, Kuda Merta. Kalau tidak salah, waktu itu kalian mau pergi ke kota Raja Majapahit. Benar, Nek. Kami mau menuntut ilmu di pusat pendidikan calon tanda. Tapi akhirnya kami malah menjadi 2 orang buronan pemerintah. Waduh. Mau jadi pinter malah jadi buron. Mereka tidak bersalah, Nek. Kalau mereka tidak melarikan diri, mereka akan menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Majapahit. Kalau kami dapat ditangkap, nasib kami sudah dapat dipastikan. Prabu Jayanegara tidak menginginkan kehadiran kami, Nek. Jangan khawatir, tuan-tuan. Tuan-tuan berdua tidak akan bisa ditangkap. Saya akan membawa tuan-tuan berdua bersembunyi di suatu tempat. Lihatlah, ikuti jari telunjuk saya ini. Di sana ada sebuah gunung. Namanya Gunung Lejar. Kita akan pergi ke sana. Mengapa kau memilih tempat itu untuk bersembunyi, Nek? Karena tempat itu kuanggap paling aman, Ayu. Kalian nanti bisa melihat sendiri seperti apa keadaan lereng-lereng Gunung Lejar. Tidak mungkin prajurit-prajurit Majapahit bisa sampai ke sana, kecuali mereka ingin berhadapan dengan bahaya maut. Bagaimana? Apa kalian masih letih? Kami masih sanggup berjalan sehari lamanya, Nek. Lebih baik kita teruskan perjalanan ini, Nenek Raga Runting. Kalau memang Gunung Lejar merupakan tempat persembunyian yang aman, kita bisa langsung pergi ke sana, Nek. Bagus. Bagus sekali. Aku senang melihat anak-anak muda penuh semangat. Jangan takut, tuan-tuan.
Jika tuan-tuan merasa benar, jangan takut menghadapi apapun juga. Sampai kapanpun dan dimanapun kebenaran akan memperoleh kemenangan. Nah, ayo, mari tuan-tuan, mari kita pergi ke Gunung Lejar. Gunung Lejar berdiri kokoh, menjulang tinggi ke angkasa, dikelilingi puluhan bukit. Gunung itu mempunyai riwayat tersendiri. Konon kabarnya, di puncak Gunung Lejar pernah menjadi tempat pertemuan para dewa pada zaman dulu kala. Pertemuan yang dipimpin Batara Brahma membicarakan perihal rencana mereka mengangkat Ken Arok menjadi raja tanah Jawa. Pada saat itulah, Ken Arok sempat mengintip jalannya pertemuan dan akhirnya terbukti dalam tulisan bersejarah. Rencana para dewa berjalan dengan mulus. Setelah dapat menguasai Tumapel dan mengalahkan kerajaan Kediri, akhirnya Ken Arok mendirikan Singasari. Dan anak laki-laki Ken Endok itu pun mengangkat dirinya sebagai Raja Singasari yang pertama. Dia bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Demikianlah menurut kisah lama yang konon pernah terjadi di atas puncak Gunung Lejar. Sekarang, Ayuwandira, Cakradara, Kudamerta dan Nini Raga Runting berjalan menuju ke sana, ke lereng-lereng Gunung Lejar. Untuk sementara waktu mereka bertempat tinggal di sana, di salah satu lereng yang tersembunyi letaknya. Sementara itu, Rayuyu dan prajurit-prajurit Majapahit masih terus berkuda. Menjelang tengah hari, mereka sudah memasuki jalan raya menuju kota Raja Majapahit. Dan sebentar kemudian, mereka melewati pintu gerbang perbatasan kota. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rayuyu, Rasmi, dan Rakuti segera menampatkan kudanya sebelum melangkah ke ruangan pendopo rumah kediaman Sang Ramapati. Mereka menunggu sesaat lamanya. Tak lama kemudian Sang Ramapati muncul dari ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu segera duduk bersila menghadapi para pembantunya yang baru saja pulang menjalankan tugas. Bagaimana, Rayuyu, Rasmi, dan Korakuti? Kalian sudah menyerahkan piagam penghargaan itu kepada ahli waris Nyai Paricara? Ampun, Gusti Ramapati. Kami sudah menjalankan tugas dengan baik. Piagam penghargaan sudah diterima. Demikian pula uang 1.000 ringgit, Gusti. Apa kalian tidak menemui kesulitan apa-apa di jalan? Ampun, Gusti. Perjalanan kami cukup lancar. Tidak ada halangan apa-apa. Dan semua ini berkat restu Gusti Ramapati. Bagus kalau begitu. Sekarang kalian boleh istirahat. Dan aku akan segera melaporkan hasil pekerjaan kalian kepada Gusti Prabu. Kami mohon diri, Gusti. Rayuyu, Rasmi, dan Rakuti menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi. Mereka memang sengaja tidak menceritakan perihal Cakradara dan Kudamerta. Mereka takut melaporkan kegagalan menangkap 2 orang pelarian itu. Rasmi melangkah ke ruangan wismanya, sementara Rakuti menutup pintu wismanya yang terletak bersebelahan dengan wisma Rasmi. Setelah mencuci mukanya di ruangan belakang, Rakuti membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dia merasa sangat lelah. Tiba-tiba dia teringat istrinya, si Tangsu. Si Tangsu. Sudah lama sekali aku tidak melihat istriku. Kalau saja sekarang ini ada si Tangsu, dia bisa memijit punggungku. Dia bisa memborehkan parang ke seluruh tubuhku.
dan aku bisa tidur dengan pulas. Aku letih sekali. Pahaku pegal seharian duduk di atas kuda. Si Tangsu. Sedang apa dia sekarang? Sedang apa istriku sekarang? Sore yang indah, matahari bersinar kemerah-merahan, membasuh daun-daun pohon yang tumbuh di halaman istana Kapopongan. Prabu Jayanegara keluar dari ruangan Puri Kulirangan. Beliau tersenyum puas, dan Raja Muda Majapahit itu melangkah perlahan-lahan menuju Puri Campaka Mandala. Sebelum masuk, Prabu Jayanegara melampaikan tangannya, dan 2 orang prajurit berlari-lari menghampiri junjungannya. Ya, Gusti Prabu. Kalian berjaga-jaga dengan baik di luar sana. Jangan sampai ada yang berani masuk halaman Puri Campaka Mandala. Ya, Gusti Prabu. Jangan ada orang yang datang mengganggu aku. Ya, Gusti Prabu. Kami akan menjaga pintu gerbang istana Kapopongan. Kami tidak akan mengizinkan seorang pun masuk. Nah, kerjakan. Ya, Gusti Prabu. Kami siap menjalankan perintah. 2 orang prajurit itu kembali berlari-lari meninggalkan halaman Puri Campaka Mandala. Dan bersama beberapa orang prajurit yang lain, mereka berjaga-jaga di depan pintu gerbang. Prabu Jayanegara mengibaskan pakaiannya, sebelum kemudian tangannya meraih gagang pintu Puri Campaka Mandala. Si Tangsu. Untuk kesekian kalinya aku masuk pintu Puri Campaka Mandala ini. Dan untuk kesekian kalinya, kau telah mengecewakan aku. Duduk saja, si Tangsu. Kau tidak usah pergi kemana-mana. Duduklah dengan baik, dan dengarkan kata-kataku dengan baik. Ya, Gusti Prabu. Mengapa kau tidak mau menuruti keinginanku seperti yang telah dilakukan Warapsari, temanmu itu? Angkat mukamu. Nah, pandanglah aku. Ya, nah begitu. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa kau tidak mau menuruti keinginan Prabu Jayanegara? Kau selalu begitu. Selalu begitu. Setiap kali aku datang kemari, setiap kali aku memasuki pintu puri ini, kau selalu menangis. Aku datang kemari untuk bersenang-senang, si Tangsu, dan bukan untuk melihat seorang wanita berurai air mata. Aneh sekali. Aneh sekali perangai wanita yang bernama si Tangsu ini. Mestinya kau tersenyum padaku seperti bulan purnama. Setiap kali aku datang, mestinya kau berlutut di hadapanku dan memperlihatkan wajahmu dengan baik, sehingga aku bisa mencium harum tubuhmu. Kalau kau bisa membuat hatiku senang, kau menjadi seorang wanita yang paling beruntung di negeri ini. Kau tinggal mengatakan apa yang kau inginkan. Dan jika aku meluluskannya, kau pasti akan memperoleh apa yang kau inginkan itu, si Tangsu. Kau ingin emas berlian? Kau ingin gemerincingnya uang ringgit? Kau ingin sebuah puri yang indah? Apa? Apa yang kau inginkan? Kau tinggal mengatakannya saja. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak menginginkan apa-apa. Kalau boleh, hamba mengajukan permohonan. Hamba mohon segera dibebaskan dari Puri Campaka Mandala ini, Gusti. Itu bukan keinginan yang baik, si Tangsu. Dan aku tidak akan meluluskannya. Kau akan tetap dikurung di Puri Campaka Mandala. Bahkan mungkin untuk selama-lamanya. Aduh, Gusti Prabu. Hamba tidak tahan hidup seperti ini, Gusti. Hamba tidak biasa dikurung seperti ini.
biarkanlah hamba pergi, Gusti. Hamba hanyalah seorang wanita desa biasa. Kalau Gusti Prabu sudi, Gusti Prabu masih dapat memperoleh ganti wanita cantik yang jauh melebihi diri hamba ini. Diam kataku, tutup mulutmu. Kalau kau ingin pergi, pergilah. Cepat pergi, ayo. Tapi kau harus bisa menerobos barisan prajurit penjaga pintu gerbang. Ayo, pergilah. Kau berani melakukannya? Si Tangsu, sebelum kau berlari 40 langkah, prajurit-prajurit itu sudah akan menangkapmu kembali dan menyeretmu kembali ke tempat ini. Si Tangsu. Iya, Gusti Prabu. Aku sudah tidak sabar lagi. Kalau kau merasa tidak tabah tinggal di tempat ini, aku pun tidak tahan melihat tingkah lakumu yang menyebalkan. Kau bukan satu-satunya wanita cantik yang menjadi kelangenanku. Masih banyak yang lain. Masih banyak. Aku tidak perlu merengek-rengek untuk membujukmu. Tidak sudi aku melakukannya. Aku adalah raja, kau tahu? Aku mempunyai wewenang untuk memerintah apa saja kepadamu. Dan sekarang, aku memerintahkan agar kau mau melayani aku. Ayo kerjakan. Aku memerintahkan agar kau melayani aku. Kerjakan, kataku. Si Tangsu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak sanggup mengerjakannya. Ampunilah hamba, Gusti Prabu. Hamba sanggup melakukan apa saja. Tapi janganlah Gusti memerintahkan yang satu ini kepada hamba, Gusti. Oh, perempuan keras kepala. Kau pikir aku tidak bisa bertindak kejam kepada perempuan? Kau akan segera melihatnya, si Tangsu. Bisa. Aku bisa berbuat apa saja. Lihatlah, si Tangsu. Lihat. Aku bisa menampar mukamu seperti ini. Sakit? Kau merasakan sakit? Ya, Gusti Prabu. Sakit. Hamba merasakan sakit. Hamba mohon ampun, Gusti. Aku senang melihatmu kesakitan. Aku senang menyiksa orang. Lihatlah, si Tangsu. Kau boleh menjerit sekencang-kencangnya jika kau merasa sakit. Tapi aku tidak akan berhenti menyiksamu, menyakitimu. Lihatlah ini. Aduh, Gusti. Ampun, Gusti. Jangan, Gusti Prabu. Jangan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Si Tangsu. Iya, Gusti Prabu. Kau pikir kau ini siapa, ha? Kau hanya perempuan desa. Kau berasal dari kasta yang paling rendah. Kau seorang rakyat jelata, tahu? Tapi berani sekali kau menolak keinginan seorang raja. Aku raja. Aku ini junjunganmu, tahu? Akulah yang berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Perkataanku adalah undang-undang. Semua orang tunduk kepadaku. Para penggawa kerajaan tunduk. Raja-raja bawahan tunduk. Para wedana tunduk. Para akuwu tunduk. Semuanya. Tidak ada seorang pun yang berani menentang ataupun membangkang perintahku. Tapi lihatlah. Lihatlah. Sekarang di hadapanku ada seorang wanita bernama si Tangsu. Wanita bodoh ini tiba-tiba saja berani menolak keinginan Prabu Jayanegara. Si Tangsu. Kau belum tahu siapa itu Prabu Jayanegara rupanya. Sekalipun aku seorang raja, aku juga bisa berbuat kasar. Aku bisa berbuat kejam kepadamu. Kau ingin melihat buktinya? Ya, kau ingin melihat buktinya? Ini buktinya. Ampun, Gusti. Ampun. Aduh, Gusti Sakit. Prabu. Sakit. Hamba mohon ampun. Ketahuilah, si Tangsu. Kalau terpaksa aku bisa menyiksa orang. Tapi aku juga seorang raja yang murah hati kepada kaulaku, yang mau menurut, yang mau ikut perintahku. Nah, bagaimana si Tangsu?
Aku masih memberimu kesempatan sekali lagi. Katakan bahwa kau sanggup melayani keinginanku. Dan marilah kita lewatkan sore yang indah ini dengan perasaan nyaman. Ayolah, Si Tangsu. Katakanlah. Jawablah. Gusti Prabu. Hamba harus menjawab bagaimana lagi, Gusti. Baik. Baik. Kemari kau perempuan goblok. Kemari. Bukan salahku kalau aku terpaksa menyiksamu. Ayo cepat kemari. Ayo. Kurang ajar. Aduh, Gusti Prabu. Jangan, Gusti. Ampun, Gusti. Si Tangsu. Syukurlah kau sudah sadar kembali. Warapsari, kau pingsan cukup lama. Wajahmu penuh luka. Mengapa jadi begini, Si Tangsu? Sang Prabu Janegara, dia telah menyisaku, Warapsari. Dia telah memukulku dan menendangku. Kalau kau mau menuruti keinginan beliau, kau tidak akan disiksa seperti ini. Tidak, Warapsari. Aku tidak akan menuruti keinginannya. Aku akan tetap membela kehormatanku. Si Tangsu, beliau adalah seorang raja. Kau harus tahu apa artinya. Mengapa kau masih juga belum mengerti? Aku tahu, Warapsari. Tapi sekalipun dia seorang raja, aku tidak gentar. Aku akan membela kehormatanku sampai titik darahku penghabisan. Aku ini orang sudra. Aku orang miskin, Warapsari. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali kehormatan dan harga diriku. Kalau aku sudah menyerahkannya, apa yang akan kumiliki lagi, Warapsari? Kau memang keras kepala, Si Tangsu. Aku hanya membela apa yang menjadi hakku. Ya, tapi seperti inilah akibatnya. Kau disiksa, kau ditendang, dan dipukul. Lihat saja, wajahmu sampai rusak seperti ini. Kalau kau masih terus menolak, beliau bisa membunuhmu. Beliau bisa mencekikmu sampai mati. Dan menyuruh prajurit-prajurit itu melemparkan mayatmu ke tengah-tengah hutan. Sadarlah, Si Tangsu. Sadarlah, supaya kau selamat. Kita ini hanya para kaula. Kita ditempatkan di puri ini hanya untuk menjadi kelangenan Gusti Prabu. Aku tidak sudi menjadi kelangenan siapa-siapa. Aku mempunyai suami, Warapsari. Dan aku harus tetap setia kepada suamiku itu. Ya, baiklah, Si Tangsu. Itu terserah padamu. Aku sudah berusaha memberimu pengertian, tapi rupanya kau tidak bisa merubah pendirianmu. Baiklah, sebagai sahabatmu, sebagai wanita senasib di lingkungan istana Kapopongan ini, aku merasa sangat prihatin melihat keadaanmu. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu tidak menyiksamu seperti ini lagi. Terima kasih, Warapsari. Kau seorang sahabat yang baik. Tapi aku memang harus mempertahankan pendirianku. Aku tidak akan goyah. Sampai kapanpun, aku tidak akan mengizinkan Raja Majapahit itu menyentuh tubuhku. Aduh. Si Tangsu, wajahmu penuh luka. Biarlah aku mencucinya dengan air bersih. Diam sajalah. Aduh. Kakang Rakuti. Tahukah kau apa yang sedang kualami sekarang ini, Kakang? Aduh.
Istana Kapopongan sunyi senyap. Istana yang terletak di kaki sebuah bukit itu disaput kabut tipis. Beberapa orang prajurit jaga nampak berdiri mondar-mandir di depan pintu gapura. Mendadak muncul sosok tubuh seorang wanita dari Puri Campaka Mandala. Sosok tubuh itu berjalan terhuyung-huyung menuju Puri Kulirangan. Dia berhenti sejenak di depan pintu. Warapsari, Warapsari, buka pintunya. Buka, Warapsari. Si Tangsu, kau belum tidur juga? Aku hanya ingin bicara denganmu, Warapsari. Ya, ayo, masuklah. Sosok tubuh itu ternyata si Tangsu. Si Tangsu segera mengikuti Warapsari, dan mereka duduk berhadapan di ruangan tengah. Tiba-tiba si Tangsu menyeka air matanya yang mengalir deras. Sudahlah si Tangsu, kau ini bagaimana? Kau membuatku susah saja. Sudahlah, kalau kau tidak mau melayani Gusti Prabu, kau harus berani menanggung akibatnya. Kau harus menjadi orang yang dewasa. Warapsari, maukah kau menolong aku? Menolongmu? Iya. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahan lagi, Warapsari. Aku akan melarikan diri. Hah? Kau gila? Bagaimana kau bisa melarikan diri? Tempat ini dijaga ketat. Kau tidak mungkin bisa lolos. Lihat saja sendiri. Ada beberapa orang prajurit mondar-mandir di depan pintu gapura. Bagaimana kau bisa menerobos mereka? Itulah sebabnya aku minta tolong padamu, Warapsari. Ajaklah prajurit-prajurit itu minum. Lihatlah, aku membawa sekendi tuak yang sudah kucampur dengan ramuan daun-daunan. Kalau mereka minum tuak ini, mereka pasti akan tidur dengan pulas sekali. Tolonglah aku, Warapsari. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku takut Prabu Jayanegara datang lagi dan memaksa aku. Baiklah, baik. Kalau kau ingin melarikan diri, baik. Lalu kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke Istana Majapahit. Apa yang akan kau lakukan di sana, si Tangsu? Mencari Kakang Rakuti. Maksudmu, suamimu? Benar, Warapsari. Aku memperoleh keterangan dari salah seorang prajurit jaga. Katanya, sekarang Kakang Rakuti bekerja di Istana Majapahit. Aku ingin menemuinya. Aku sudah rindu sekali pada suamiku. Tolonglah, kau bisa melakukan pekerjaan ini. Ajaklah prajurit-prajurit jaga itu minum. Sementara aku akan menunggu di sini. Tunggu sebentar si Tangsu. Apa kau sudah berpikir masak-masak? Aku tidak mempunyai pilihan lagi, Warapsari. Aku harus melarikan diri. Ingat si Tangsu, kau berada di tempat ini karena perintah Gusti Prabu Jayanegara. Kalau kau berani melarikan diri dan sampai tertangkap kembali, akibatnya akan lebih berat si Tangsu. Warapsari, aku tidak takut menghadapi bahaya maut. Selama itu kulakukan untuk membela kehormatanku, untuk menjunjung tinggi martabatku sebagai seorang istri dan seorang wanita. Aku sudah pasrah. Aku tidak takut mati. Biarlah mereka menangkapku. Biarlah mereka menyeretku sepanjang jalan sehingga kulitku terkelupas. Atau barangkali mereka akan menggiringku ke tiang penggantungan. Biarlah. Aku akan menempuh jalan apa saja. Yang penting, aku bisa keluar dari tempat ini. Tolonglah aku, Warapsari. Aku tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Mereka pasti mencurigai aku. Karena luka-luka di wajahku ini. Si Tangsu, si Tangsu. Aku kagum padamu, si Tangsu. Kau benar-benar seorang istri yang sangat setia. Kalau saja semua istri di negeri ini mempunyai kesetiaan seperti si Tangsu, mempunyai tekad dan keberanian seperti si Tangsu, saya kira perjalanan sejarah akan lain. Baiklah si Tangsu, aku akan menolongmu. Tapi tunggu dulu. Seandainya kau sudah bisa keluar dari Istana Kapopongan ini, bagaimana kau bisa masuk ke Istana Majapahit? Mau tidak mau, kau pasti akan berhadapan dengan para penjaga lagi. Itu soal mudah, Warapsari. Mudah bagaimana?
Kau tidak mungkin masuk istana Majapahit tanpa izin. Aku akan menggunakan benda ini untuk memasuki pintu gerbang istana Majapahit. Lihatlah Warapsari. Sepertinya sebuah lencana. Iya, ini lencana kerajaan Majapahit. Benda ini jatuh di bawah ranjang tidurku di Puri Campaka Mandala. Mungkin Gusti Prabu sendiri yang membawa lencana itu. Dan mungkin lencana itu jatuh pada saat beliau memukulimu. Mungkin juga begitu. Aku yakin aku bisa menggunakan benda ini untuk masuk pintu gerbang istana Majapahit. Baiklah, Si Tangsu. Kau tunggu di sini sebentar. Iya. Aku akan pergi menemui para penjaga itu. Kau jangan pergi kemana-mana. Terima kasih, Warapsari. Kau seorang sahabat yang baik. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan pertolonganmu ini. Aku akan mengingatnya sepanjang hayatku, Warapsari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Warapsari, yang dulu bernama Nyai Caparu, seorang wanita cantik bekas penghuni desa Tumpih Angin, melangkah perlahan-lahan menuju pintu gerbang istana Kapopongan. Tangannya menjinjing sebuah kendi tuak. Sementara Si Tangsu menunggu dengan hati berdebar-debar. Nampak beberapa orang prajurit duduk-duduk di pintu gapura. Mereka adalah prajurit-prajurit Napung Saka. Napung Saka ialah prajurit-prajurit penjaga istana selir raja yang sudah dikebiri kejantanannya. Mereka segera berdiri begitu melihat kehadiran Warapsari. Mau kemana Tuanku Warapsari? Berhenti. Tuanku tidak boleh melewati pintu gapura ini. Tenanglah, prajurit. Siapa yang akan melewati pintu gapura? Lalu, kau mau pergi kemana Tuanku Warapsari? Aku tidak mau kemana-mana. Aku hanya ingin jalan-jalan di luar. Udara di dalam puri terasa panas. Apa yang kalian lakukan sekarang, prajurit? Kami selalu berjaga-jaga, Tuanku Warapsari. Kami ditugaskan menjaga lingkungan istana Kapopongan ini, siang dan malam. Kalian harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lengah. Istana Kapopongan ini adalah tempat peristirahatan Gusti Prabu Jayanegara. Kalau sampai kalian lengah, aku akan melaporkannya kepada Gusti Prabu. Iya Tuanku Warapsari. Kami tidak akan lengah. Kami akan selalu waspada. Tuanku Warapsari tidak perlu khawatir. Kami akan berjaga-jaga terus siang dan malam. Tempat ini pasti aman. Kalau kalian bekerja dengan baik, aku juga akan melaporkannya kepada Gusti Prabu Jayanegara. Dan kalian pasti akan diberi hadiah. Terima kasih Tuanku Warapsari. Apa kalian tidak ingin minum tuak, prajurit? Lihatlah, aku membawa sekendi tuak yang enak rasanya. Kalian bisa minum bersama-sama sambil berjaga-jaga. Tidak Tuanku Warapsari. Kami takut mabuk. Benar Tuanku. Kalau kami mabuk, artinya kami lengah. Dan kalau kami lengah, kami bisa mendapat hukuman berat dari Gusti Prabu Jayanegara. Tidak Tuanku Warapsari. Terima kasih. Kami tidak minum tuak. Kalian tidak perlu takut. Ini tuak manis. Kalian tidak akan mabuk. Justru tuak ini bisa membuat kalian dijauhkan dari rasa mengantuk. Kalian bisa berjaga-jaga sampai pagi dengan tubuh yang tetap segar. Nah, silahkan coba saja. Benarkah tuak itu tidak akan membuat mabuk? Kalian bisa mencobanya. Lagi pula, kalau kalian sampai mabuk, aku yang akan rugi. Aku juga ingin tidur dengan nyaman dan tenang. Kalau kalian sampai mabuk, bagaimana jika ada penjahat masuk ke istana ini? Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir. Tuak ini tidak akan membuat kalian mabuk. Ayo, minum saja. Kalian bisa minum bersama-sama. Ayo prajurit, minumlah. Kalau begitu, baiklah Tuanku. Ayo kita minum.
Bersabarlah si Tangsu. Tunggulah sebentar. Tunggu sampai mereka tidur pulas. Apakah mereka semuanya minum, Warapsari? Ya, hanya ada 5 orang penjaga di depan pintu gapura. Yang lain semuanya berjaga di bagian belakang dan samping istana. Apakah 5 orang penjaga itu semuanya minum? Iya, mereka semua minum. Kukira mereka sekarang sudah mulai tidur. Lihatlah, ada yang tergeletak persis di depan pintu gapura. Kalau begitu, aku harus segera pergi sekarang. Si Tangsu. Ada apa, Warapsari? Kau benar-benar akan pergi? Iya, aku harus pergi. Si Tangsu menangis terseduh. Demikian pula Warapsari tak lagi bisa membendung air matanya. 2 orang sahabat itu berpelukan erat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah si Tangsu akan berhasil melarikan diri dari istana Kapopongan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.